Dalam beberapa hari terakhir ini, cuaca di berbagai wilayah di Indonesia memang mulai tidak bersahabat dengan datangnya musim pancaroba atau musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Di bulan-bulan akhir menuju pergantian tahun ini juga bermunculan bencana alam seperti banjir dan juga longsor. Karena inilah, masyarakat diharuskan sudah mulai waspada. Pemirsa, inilah beberapa bencana beruntun menuju akhir tahun yang sudah mulai ada. Hujan di Jakarta dan sekitarnya. Memasuki bulan Oktober, media sosial dihebohkan dengan unggahan tentang banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Di dalam video, nampak dengan ketinggian bervariasi yang disebabkan curah hujan yang tinggi serta meluapnya beberapa sungai. Salah satunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan kabarnya, tiap hujan deras, kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata sekitar 50 cm. Bahkan karena sering banjir, salah satu warganet yang mengunggah video mengatakan kalau salah satu daerah di Kemang ini seperti di Venice, Italia. Welcome to Venice. Semangat, Pak. Genangan air banjir juga terpantau di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Banjir ini langsung membuat beberapa ruas jalan sulit dilalui kendaraan, baik mobil ataupun motor. Meski memaksakan ingin lewat, pengendara motor terpaksa mendorong kendaraan roda duanya agar tidak rusak. Banjir di MTSN 19 Jakarta, meninggal 3 orang. Musibah terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 setelah tembok di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 ambruk akibat banjir di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat hujan deras yang kemudian menyebabkan air gorong-gorong meluap dan menggenangi area sekolah. Karena tak kuat menahan luapan air inilah, akhirnya tembok di area bermain ambruk dan menimpa beberapa siswa. Naas, 3 orang siswa kelas 8 dipastikan meninggal dunia, sementara 1 orang siswa lain terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Longsor di tempat pemakaman umum. Hujan deras yang terjadi di wilayah Kota Bandung juga mengakibatkan terjadinya kenaikan debit air sungai di beberapa wilayah. Bahkan, saking derasnya arus sungai juga menyebabkan terjadinya longsor di tempat pemakaman umum Sirna Raga yang ada di Jalan Citepus, Kota Bandung. Dari rekaman sesaat sesudah tanah longsor, terlihat beberapa kain kafan jenazah muncul di bantaran sungai ini. Menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, setidaknya ada 25 makam terdampak longsor. Mereka pun langsung berusaha mengidentifikasi jenazah ini untuk dilaporkan ke ahli waris atau keluarga almarhum. Meski begitu, dipastikan tidak ada jenazah yang jatuh atau hanyut ke sungai. Banjir di Aceh Utara. Musibah banjir yang jauh lebih besar melanda Kabupaten Aceh Utara sejak Selasa 4 Oktober 2022. Menurut laporan, setidaknya banjir melanda desa-desa di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Saking besar air banjir yang datang, 5.104 keluarga yang terdiri atas 18.160 orang harus mengungsi demi keselamatan. Beruntung dalam musibah banjir ini tidak ada korban jiwa. Tak cuma di Indonesia, ternyata bencana akibat cuaca juga terjadi di luar negeri. Seperti apa dan di mana saja ya? Di belahan dunia lain, tepatnya di Florida, Amerika Serikat, cuaca ekstrim yakni badai Ian menerjang pada akhir September dan awal Oktober 2022. Masuk dalam kategori 4 yang sangat berbahaya. Kekuatan angin saat badai Ian ini mencapai 235 km per jam. Hujan deras yang turut menyertai badai ini mengubah jalan-jalan menjadi sungai, membanjiri rumah tinggal, memutus aliran listrik ke jutaan orang, serta menghanyutkan banyak bangunan. Bahkan yang mengerikan, korban tewas akibat badai Ian di Amerika Serikat sudah mencapai 100 orang.
Pada akhir Agustus 2022 lalu, musibah banjir bandang terjadi di Pakistan, tepatnya di daerah Naran. Dari video yang diunggah ke media sosial, terlihat banjir yang tiba-tiba datang dengan kekuatan sangat besar ini langsung membuat orang-orang panik. Hanya dalam beberapa detik, banjir yang menerjang juga langsung menghancurkan berbagai bangunan yang dilaluinya. Banjir bandang yang disebabkan hujan deras berkelanjutan bahkan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Pakistan sejak tanggal 26 Agustus 2022 lalu. Yang mengerikan, jumlah korban tewas akibat musibah ini lebih dari 100 orang. Bahkan kalau dihitung dari bulan Juni, korban akibat banjir bisa mencapai 1.000 orang, 348 diantaranya adalah anak-anak. Menurut pemerintah, banjir ini menjadi bencana kemanusiaan terburuk di Pakistan dalam beberapa dekade terakhir. Banjir bandang juga terjadi di daerah Bengal, India, tepatnya di sekitar Sungai Mal. Dari video, terlihat warga sekitar berusaha menyelamatkan orang-orang yang terseret banjir besar. Naas, usaha ini tak sepenuhnya berhasil sebab dilaporkan 8 orang tewas dan beberapa orang lainnya hilang terseret air. Bukan hanya banjir, bencana longsor terjadi di dekat desa Najang Tamba, India, tepatnya di Jalan Nasional Tawagatli Puleh. Terekam jelas detik-detik saat sebagian besar bukit ini tiba-tiba runtuh dan menyebabkan jalan tertutup. Meski sempat membuat panik, beruntung pada bencana ini tidak ada korban jiwa. Akhir September 2022, Jepang juga dihantam musibah setelah topan talas menerjang wilayah Shizuoka dan Gifu. Selain terputusnya aliran air dan listrik, hujan deras dan badai dengan kecepatan angin sekitar 90 km per jam ini juga memicu munculnya banjir dan tanah longsor, termasuk di pegunungan terpencil di Shizuoka. Badai Noru yang menerjang Vietnam pada 28 September 2022 terekam sangat mengerikan. Kencangnya angin yang menerjang bahkan bisa merobek atap rumah, menumbangkan pepohonan, dan menyebabkan pemadaman listrik. Di Da Nang, kota terbesar ketiga di Vietnam, beberapa saksi mata mengatakan jika gedung-gedung tinggi berguncang saat angin dengan kecepatan sekitar 120 km per jam ini menghantam. Kebanyakan orang pastinya akan merasa ketakutan bahkan panik saat datang badai atau bencana lainnya. Tapi di antara jutaan umat manusia, ternyata ada saja orang yang santuy saat sedang ada musibah. Salah satu contohnya adalah orang yang tetap masak telur padahal rumahnya dikelilingi banjir. Terlihat setidaknya banjir yang menerjang di samping rumahnya ini sudah setinggi puluhan sentimeter. Ada juga orang yang tetap berjualan meski harus menerobos banjir setinggi sekitar 1 meter ini. Terlihat ia berkeliling kampung sambil menenteng toples plastik berisi kue buatannya. Padahal banjir yang menerjang area sekitar rumah bisa saja berpotensi menyebabkan tembok runtuh. Selain itu ada juga resiko dari banjir yang diterobos ini. Beberapa di antaranya adalah resiko terserang berbagai penyakit seperti sakit pencernaan, infeksi kulit, hepatitis A, bahkan terjangkit virus leptospirosis. Karena inilah jika kemungkinan korban banjir harus mengevakuasi dan tinggal di tempat yang aman. Saat terjadi musibah kebakaran, memang ada orang yang ingin membantu dan menyiram api dengan air sendiri. Contohnya saja orang yang tinggal di apartemen ini, dan juga pria yang naik ke atap bangunan ini. Meski niatnya baik, tapi saat musibah inilah, orang-orang tidak bisa asal nyiram kebakaran. Selain bisa membahayakan diri sendiri, ternyata ada 3 cara memadamkan api yang benar menurut pemadam kebakaran. Yang pertama adalah cara penguraian, yaitu cara memadamkan dengan memisahkan dan menjauhkan bahan atau benda-benda yang dapat terbakar. Kedua adalah cara pendinginan, yaitu cara memadamkan kebakaran dengan menurunkan panas atau suhu. Di sini air akan disemprot atau disiram ke titik api. Terakhir adalah dengan cara isolasi, yaitu cara pemadaman kebakaran dengan mengurangi kadar prosentase O2 pada benda-benda yang terbakar dengan menggunakan bahan pemadam busa atau bahan pemadam powder kering. Selain itu, pemadam kebakaran juga akan menyemprot area sekitar api agar kebakaran tidak merembet dan semakin membesar.
Saat banjir menerjang, ternyata ada juga orang yang memanfaatkannya untuk merekam atau foto-foto. Terlihat orang-orang ini berdiri di atas jembatan yang di bawahnya sudah mengalir banjir besar. Dan hanya dalam beberapa detik, banjir kemudian bertambah besar hingga terlihat jelas deburan air saat beradu dengan jembatan. Aksi seperti yang dilakukan orang-orang harusnya tidak ditiru ya pemirsa, karena bencana alam yang terjadi tidak bisa diprediksi besar dan juga bahayanya. Karena bisa saja banjir mendadak datang lebih besar dan cepat hingga bisa membuat mereka terseret. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini sudah memberikan peringatan mengenai adanya potensi cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Potensi hujan sangat deras dalam beberapa hari atau minggu ke depan ini terjadi akibat pengaruh La Nina, Indiana Dipole Mode negatif, Madden-Julian Oscillation, serta gelombang atmosfer. Karena inilah untuk menanggulangi serta mencegah dampak cuaca ekstrim yang melanda, masyarakat dihimbau untuk selalu memantau informasi cuaca ekstrim dari kanal resmi dan media sosial BMKG, serta terus mengedukasi diri atas kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ternyata ini alasan cowok masaknya lama. Mau suapin ayang, tapi lupa nggak punya ayang. Jadi suapin si Onya aja deh. Kalau yang satu ini, kira-kira ikan spesies apa ya pemirsa? Kok ada di akuarium? Selengkapnya sesaat lagi ya. Pemirsa, pasti pernah kan melihat orang membersihkan kaca mobil? Kelihatannya sih biasa aja ya. Namun yang satu ini jadi nggak biasa. Karena mobil yang dilap si bapak bukan miliknya. Lah, terus punya siapa dong? Ceritanya begini. Gara-gara bosan kejebak macet, seorang sopir bus turun dengan membawa ember dan kain lap. Tanpa sungkan, ia kemudian membersihkan mobil orang lain yang berada di depannya. Waladala, gabutnya sangat bermanfaat ya Pak. Jadi pengen parkir di depan bus si bapak deh. Tak cuma bapak sopir bus ini aja yang gabutnya anti mainstream pemirsa. Ternyata banyak dari kaumnya alias para cowok-cowok yang kelakuannya pas gabut bikin kita ngabrut alias ngakak brutal. WK. Pasti ya versi on the spot ya. Bikin jomblo iri aja deh. Jomblo-jomblo, janji ya, jangan iri lihat video ini. WK. Alih-alih nyuapin si Ayang, cowok yang satu ini malah tertangkap kamera lagi nyuapin seekor monyet. Aduh, penuh kasih sayang bener nyuapin ya. Ayo, kamu yang ketawa, jangan iri ya sama si onyet. Ikan sapu-sapu spesies baru. Unch, gemoy bener nih ikan sapu-sapu punya Simba. Kayaknya sih hidupnya aman dan tentram ya di dalam akuarium. Kira-kira Simba punya berapa ekor ya pemirsa? Ih, lucu banget ikan sapu-sapu aku, guys. Loh. Jia, ngadi-ngadi aja deh si Mas. Hampir aja dikira spesies ikan sapu-sapu baru. Tapi kalau dilihat-lihat, si Mas mendalami karakter banget ya pemirsa. WK. Ih, lucu banget ikan sapu-sapu aku, guys. Ada lagi nggak ya? Kamu punya lagi nggak? Ih, ada sapu injuk. Main pedang-pedangan ala pria. Salah satu permainan kesukaan anak laki-laki adalah main pedang-pedangan. Yap, permainan ala pendekar yang bertarung dengan sebatang tongkat panjang. Tapi kayaknya ada yang aneh deh sama permainan pedang-pedangan yang satu ini. Entah terinspirasi dari mana, sebelum bermain, Bang Ipul dan Bang Jamil memasukkan badan mereka ke dalam bantruk lalu berguling seperti ini. Masa kecil kurang bahagia terdeteksi nih.
Gak berhenti di situ, mereka lantas menangkap sebatang tongkat yang kemudian mereka jadikan pedang. Dan ciat, ciat, ciat. Hahaha, ayo semangat abang-abang. Semangat keluar dari ban maksudnya. Semoga nggak nyangkut. Hihi. Main mobil di jalanan yang sesungguhnya. Selain pedang-pedangan, bermain mobil-mobilan juga jadi permainan favorit anak laki-laki. Biasanya mereka akan berimajinasi dengan menjalankan mobil mainan mereka di jalanan seolah mengendarai mobil sungguhan. Brum brum eng. Tapi kayaknya mas yang satu ini pengen nyoba yang anti mainstream deh pemirsa. WK WK WK. Ampun Ojan, konsepnya bener sih main mobilan, tapi kok ya begini? Ini sih definisi main mobil di jalanan yang sesungguhnya ya. Lompat tali versi bayangan. Olahraga lompat tali versi murah cek. Pagi-pagi si abang udah semangat aja nih olahraga buat ngilangin lemak-lemak di perut. Biar beda dari yang lain, lompat talinya pakai bayangan baling-baling aja ah. WK WK WK. 1, 2, 3. Ya, semangat bang. Lompat terus sampai bayangannya hilang ya. Bayangan baling-baling ya bang maksudnya, bukan bayangan mantan. Kalau yang itu kan susah hilangnya. Ketika cowok masak. Supaya si Siti makin kagum sama Bang Jali, ceritanya Bang Jali mau masakin kepiting saus Padang nih. Nyam nyam nyam. Coba kita ini pembuatannya ya pemirsa. Iyalah Bang Jali, yang bener aja Bang. Masa potong daun bawangnya pakai capitan kepiting gini? Kalau gini sih alamat selesainya lebaran tahun depan Bang. WK. Lagian kasihan loh kepitingnya, udah mau dimasak, disuruh kerja dulu motongin daun bawang. Duh, ada-ada aja deh. Begini kesibukan anak buah kapal. Ini dia nih salah satu kesibukan ABK alias anak buah kapal. Yap, menangkap burung. Kira-kira si abang berhasil nggak ya? Ya, mindik-mindik terus bang. Shh, pelan-pelan bang, dikit lagi berhasil nih. Jangan sampai penonton on the spot kecewa lo ya. 1, 2, 3, ya. Gagal pemirsa. Udah lama nunggu, ditinggal pergi. Sabar ya bang, kalau kata Farel Sofian, kelamaan sih jadi pergi kan. Makanya jangan digantung lama-lama, jadi keduluan orang lain. Bawa-bawa curhat nih si Farel. WK. Berapa jumlah micin sekantong? Pemirsa, ternyata nggak cuma cowok-cowok plus 62 aja nih yang gabutnya bikin ngabrut alias ngakak brutal. Cowok asal Vietnam ini kelakuannya lebih ngadi-ngadi. Gimana enggak, untuk mengisi waktu luangnya, ia bersama temannya memutuskan menghitung jumlah butiran micin di kantung ukuran 0,5 kilo. Menggunakan pulpen dan satu kartu, dengan gigih yang memisahkan micin satu persatu. Jadi ikut penasaran, kira-kira ada berapa butir ya? Setelah beberapa jam, pria bernama Tan Keo ini pun berhasil menjumlahkan butiran micin. Totalnya ada 13.5.942. Apa nggak sekalian nih bang, menghitung bintang di langit?
Tak ada pengaman, pelukan teman pun jadi. Kita tahu ya pemirsa, kalau bekerja di tempat tinggi itu harus menggunakan body harness alias tali pengaman. Tapi pemirsa tahu nggak kenapa tali pengaman itu harus ada? Jawabannya, ya biar nggak begini nih. Hehehe, mosok pengamannya pakai pelukan gitu sih bang? Emangnya lagi boncengan? WK, ada-ada aja deh. Mungkin dalam hati temannya, daripada persahabatan kita rusak gara-gara nggak ada pengaman, aku rela deh pelukan aja ala Titanic gini. Hehehe. Dahulu dalam film Terminator, katanya manusia bisa terancam oleh kehadiran robot di tahun 2029. Nyatanya, sekarang di tahun 2022 ini, tepatnya di sekitar kita, perkembangan para robot semakin mengkhawatirkan. Dan mirip banget loh dengan film Terminator, guys. Saksikan info lengkapnya sesaat lagi, hanya di On The Spot Trans 7. Ingat nggak pemirsa dengan adegan ini? Lewat film Terminator, teknologi dikatakan sudah semakin canggih. Robot-robot yang diciptakan oleh kita bahkan diceritakan bisa mengancam keberadaan dari manusia. Penyerangan robot terhadap manusia memang nggak kejadian sih. Setidaknya belum ya. Tetapi di sekitar kita ternyata sudah banyak loh robot dengan tampilan yang terlihat persis seperti manusia. Nah pemirsa, bersiap karena berikut ini On The Spot akan membawa Anda memasuki dunia para robot yang siap bikin tercengang. Memasuki adegan di film sci-fi. Kira-kira nih potongan adegan dari film apa ya? Ternyata ini bukan di sebuah film, tapi di tempat yang nyatanya ada loh pemirsa. Tepatnya sekarang kita sedang melihat X Future and Science Museum di Cina. Bermodalkan kecanggihan perusahaan X-Robot mampu memberikan nyawa kepada robot-robot di museum ini. Dirancang sedemikian rupa hingga jadi semirip mungkin dengan manusia. Mulai dari tampilan wajah, detail-detail kecil seperti garis tangan, hingga mimik wajah, semua bisa ditiru dan dipelajari oleh robot-robot ini. Hanya di dalam museum ini loh, Anda bisa seakan-akan berinteraksi dengan Albert Einstein. Wih, canggih banget nggak sih? Gak cuma itu pemirsa, robot versi diri Anda sendiri bisa juga loh dibuat di museum ini. Menarik banget bukan? Bagaimana robot manusia ini bisa lahir? Mungkin sekarang pemirsa bertanya-tanya, kok bisa ya robot semakin mirip dengan manusia? Saatnya On The Spot membawa Anda ke balik layar pembuatan humanoid robot. Tampilan luar para humanoid robot memang menjadi aspek paling menonjol yang membedakan mereka dengan robot-robot pendahulunya. Maka dari itu, proses pencetakan wajah untuk para robot menjadi salah satu hal yang cukup krusial. Silikon biasa digunakan sebagai bahan utama pembentuk kulit sintetis tersebut. Setelah melalui berbagai tahapan proses pencetakan, wajah para robot pun akan didesain sedemikian rupa agar semakin terlihat realistis. Setiap helai alis, pori-pori, serta kerutan pada wajah, semuanya melalui proses mendetail. Tak hanya tampilan luar, pembuatan kerangkanya pun juga membutuhkan perhatian ekstra. Para peneliti berusaha membuat pergerakan dari humanoid robot dapat terlihat halus dan tak begitu patah-patah. Untuk memberikan nyawa pada satu robot hingga semua proses yang selesai, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 1 hingga 7 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis bukan? Asa desu yo. 起きてください。ねえ、起きてってば。2020 lalu, publik Jepang diramaikan dengan kehadiran sebuah teknologi artificial intelligence canggih yang memungkinkan kita untuk memiliki animasi 2 dimensi sebagai asisten virtual.
Tapi jangan kaget dulu pemirsa. Berawal dari 2 dimensi, kini animasi tersebut bisa hidup dan menampakkan kaki di dapur kita loh. Perkenalan ini adalah robot Mashiro dari negeri Sakura. Desainer dari robot Mashiro ini bertujuan menghidupkan anime atau animasi Jepang ke dalam dunia nyata. Kabarnya ia akan mendirikan sebuah kafe yang nantinya dilayani sepenuhnya oleh robot Mashiro. Robot ini cukup pintar loh pemirsa. Dia bisa mengenali wajah, bisa menoleh jika dipanggil, serta pegangan tangannya tentu kuat untuk mengantarkan pesananmu dengan selamat. Wah, mungkin untuk menikmati tayangan animasi Jepang, robot Mashiro bisa menjadi sebuah mimpi yang jadi kenyataan ya. Dia bisa menangis dan juga bisa bicara. Hi, I'm Pediatric Al. I can show you how I feel by moving my face and my eyes. Dia bukan anak tetangga yang biasa kita lihat suka main di lapangan ya guys. Namanya Pediatric Hall. Dia adalah robot yang dikhususkan sebagai alat bantu latihan para tenaga medis. Tentu tak hanya bisa menangis dan berbicara, robot ini sangatlah mirip dengan pasien pada umumnya loh. Detak jantungnya bisa dirasakan, tekanan serta kadar gula darahnya bisa diukur. Ia bisa juga diinfus, bahkan pupil mata dari robot ini dapat bereaksi terhadap cahaya. Jika prosedur latihan tindakan tak berjalan dengan cepat, robot Pediatric Hall bisa diprogram seakan-akan ia berada pada masa kritis. Tak hanya dari sisi tindakan medis saja, ekspresi hingga mimik wajah dari robot Pediatric Hall sangat terasa nyata. Dengan kemampuan tersebut, para tenaga medis bisa berlatih cara untuk menghadapi pasien anak. Mungkin kita telah terbiasa melihat robot sebagai sebuah mesin yang tak bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi berbeda dengan Erika, ia justru haus akan interaksi tersebut. What is a robot? I could ask you, what is a human? Haha. Awalnya, robot cantik ini didesain sebagai robot Android pertama yang dapat menjadi teman berbicara untuk para lansia di Jepang. Dia bisa memperkenalkan diri dan juga bisa merespon perkataan loh. 落合さんはいろんなところによく行きますか？あんまり行かないかな。 Seiring dengan perkembangannya, Erika bahkan bisa menghafal wajah orang yang sebelumnya pernah berinteraksi dengannya. Ia pun mampu mengingat obrolan apa yang pernah mereka bicarakan. Tak hanya itu, Erika juga telah menjadi bintang utama dalam sebuah biografi yang menceritakan tentang dirinya. Namun, walau sudah diciptakan sejak 2015 lalu, hingga kini Erika masih dalam proses pengembangan. Para peneliti dan penciptanya sedang berusaha membuat Erika semakin pintar dalam berceloteh dan berinteraksi. Kayaknya asyik nih ngobrol sama si Erika. Udah siap buat jadi bestinya belum guys? It's all taken and no giving, they just use your mind. Gimana? Suaranya bagus nggak pemirsa? Kenalan dulu yuk sama penyanyinya. Drive you crazy if you let it. Nah ini dia, penyanyi pendatang baru bernama Clio. Clio adalah robot yang diciptakan perusahaan bernama Engineered Arts, yang difungsikan sebagai robot untuk keperluan entertaining atau menghibur, seperti bernyanyi. Uniknya, Clio dilengkapi dengan kecanggihan yang memungkinkan dirinya untuk bergerak luwes, walau mungkin pergerakan mulutnya masih tak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Tetap saja, ia tak seperti robot kebanyakan. Clio dapat menggerakkan bahu dan tangannya dengan halus tanpa terlihat patah-patah. Wah, kayaknya Mbak Clio cocok nih jadi pengisi acara nikahan. Gimana pemirsa? Tertarik manggil Mbak Clio nggak nih? What's your name? My name is Annika. What is your name? Michael. Michael. Kelihatan seperti CGI atau editan belaka ya. Perkenalkan, ini dia Ameka. Jika dilihat sekilas, mungkin memang terlihat palsu.
Tapi ini nyata adanya loh. Memang sih jika dibandingkan dengan humanoid robot yang sebelumnya, Ameca tampak terlihat seperti robot biasa dengan kerangka besi. Tapi jangan salah, Ameca justru jauh lebih canggih daripada robot-robot tadi, guys. Hal yang membuat Ameca spesial adalah kemampuannya untuk menunjukkan emosi, seperti ekspresi rasa ingin tahu dengan mengerutkan keningnya. Ekspresi takut ataupun senang. Uniknya ekspresi-ekspresi tersebut ditunjukkan oleh Ameca secara spontan saat berinteraksi. Bisa kita lihat, jika ada benda yang terlalu dekat dengan wajahnya, Ameca bisa menunjukkan ekspresi takut atau tidak nyaman. Semua itu bisa dilakukan oleh Ameca berkat teknologi AI serta facial recognition yang memungkinkan dirinya untuk mendeteksi hal-hal di sekitar. Walah, gimana nih guys? Menurut kalian Ameca keren banget atau malah serem? Hayo. Suka membusungkan dada, ayam satu ini dijuluki ayam hias tersombong. Alih-alih mandi pakai air, hewan mungil satu ini malah suka mandi pakai pasir untuk menjaga keindahan bulu-bulunya. Ini tikus atau kelinci ya? Nantikan informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini. Kecil itu indah. Ungkapan yang sering kita dengar ini sepertinya bukan sekedar basa-basi. Di dunia ini, banyak hal yang ukurannya mini atau mungil, tapi bisa bikin orang terkagum-kagum. Di dunia hewan misalnya, ada ayam super mini yang penampilannya sungguh menggemaskan. Harganya pun sanggup menguras isi dompet. Atau rubah kecil ini yang punya wajah imut seekor kucing dan kupingnya unik. Penasaran ada hewan-hewan apa lagi? Berikut ulasannya versi on the spot. Ayam serama, si mungil yang harganya bikin menggigil. Dilihat dari dekat, ayam ini sepertinya ayam yang biasa kita temui. Tapi jika diperhatikan seksama, barulah kelihatan bedanya. Yap, inilah ayam serama, ayam terkecil di dunia. Tingginya hanya sekitar 20-25 cm, dengan berat tak sampai 1 kg, yakni hanya sekitar 300 hingga 500 gram. Orang-orang biasa yang menyebut sebagai ayam hias yang sombong, karena dadanya selalu membusung seperti orang yang sedang parade baris berbaris ala militer. Dia memang bukan ayam sembarangan. Jenis ayam ini dipelihara untuk keperluan hobi dan kontes belaka. Tak heran kalau harganya pun sangat mahal. Untuk anakannya saja harganya mencapai 2 juta rupiah per ekor. Sedang untuk yang dewasa harganya bisa menembus 50 juta rupiah. Harganya bisa melambung hingga ratusan juta rupiah jika sering menjuarai kontes. Ayam serama berasal dari Malaysia. Nama serama diambil dari tokoh Sri Rama yang ada dalam cerita Ramayana. Ayam ini merupakan hasil persilangan antara ayam lokal Malaysia dengan ayam kate dari Jepang. Keledai mini Mediterania dan menggemaskan. Kecil itu memang indah. Lihat saja dengan keledai mini atau Mediterranean donkeys ini. Tubuhnya yang mungil membuat keledai yang berasal dari Pulau Sardinia dan Sisilia, Italia ini terlihat lucu dan menggemaskan. Tingginya sekitar 90 cm dengan berat antara 91 hingga 204 kg. Sementara keledai biasa rata-rata tingginya 130 cm dan berat antara 180 hingga 125 kg. Dan ternyata ukuran tubuhnya yang kecil ini didapat secara natural, bukan merupakan hasil dari persilangan antar jenis keledai. Selain menggemaskan, daya tarik utama keledai jenis ini adalah sifatnya yang lembut dan jinak, sehingga mampu membentuk ikatan yang erat dengan si pemiliknya atau hewan peliharaan lainnya. Karena itulah, keledai mini bisa menjadi peliharaan dan teman yang pas untuk anak-anak ataupun orang dewasa.
Chinchilla, hewan pengerat anti kutu. Penampilan hewan berikutnya tak kalah bikin kagum. Inilah chinchilla. Tubuhnya mungil, warna bulu eksotik, dan punya tekstur bulu yang sehalus bludru. Tak heran jika chinchilla banyak dilirik oleh para pencinta hewan eksotis. Chinchilla merupakan hewan pengerat yang berasal dari pegunungan Andes di wilayah Chili, Bolivia, dan Argentina. Sepintas, bentuk hewan nokturnal ini menyerupai perpaduan tikus dan kelinci. Selain bulunya yang khas, kerapatan antar bulu juga sangat tinggi, bahkan paling rapat di antara hewan darat. Hal ini membuat parasit seperti kutu tidak akan dapat hidup karena akan mati tercekik. Uniknya untuk merawat bulunya yang lembut, chinchilla membutuhkan mandi pasir. Memandikan chinchilla dengan air justru akan merusak keindahan bulunya. Hewan nokturnal ini harganya juga tak main-main, satu ekornya bisa mencapai 5 hingga 13 juta rupiah. Fennec fox, si rubah berwajah kucing. Gimana pemirsa? Lucu dan menggemaskan ya hewan satu ini. Mukanya mirip kucing, tapi kok kupingnya lebar seperti kelinci ya? Ternyata hewan ini bukan kucing, bukan juga anjing, apalagi kelinci. Nama hewan ini adalah Fennec fox atau rubah Fennec. Jenis rubah ini banyak ditemukan di benua Afrika. Mereka hidup di gurun Sahara dan juga tersebar hingga Arab Saudi. Bobot rubah Fennec dewasa bisa mencapai 1,5 kg dengan panjang 30 cm. Karena penampilannya yang bikin kagum, rubah Fennec pun menjadi incaran para pencinta hewan. Sepintas, Fennec fox mirip dengan Chihuahua karena memang masih berkerabat dekat dengan ras anjing tersebut. Nah, untuk mendapatkan seekor Fennec fox sebagai peliharaan, harganya cukup menguras kantong, yakni sebesar 15 juta rupiah per ekor. Sigung, si mungil dengan senjata rahasia tak terduga. Mendengar nama sigung, tentu yang terlintas adalah hewan dengan baunya yang tak sedap. Yap, sebagai mekanisme perlindungan diri, sigung akan menyemprotkan cairan berbau busuk andai merasa terancam. Bau busuk tersebut berasal dari percampuran sulfur, metil, dan butiltiol yang tersimpan di kedua kelenjar khusus di sekitar anus sigung. Namun sigung tidak akan terus-terusan mengeluarkan cairan ini karena produksi yang membutuhkan waktu seminggu. Namun tak cuma hal itu saja loh kelebihan sigung, hewan bernama latin Mephitis ini juga kebal terhadap racun ular. Pun soal penampilan, motif bulu dan ekornya yang panjang sering bikin kita terkagum-kagum. Jadi tak heran, meski sangat jarang, ada orang yang memelihara sigung sebagai hewan peliharaan. Untuk kepentingan ini, biasanya sigung dikembangbiakan di penangkaran sehingga sifatnya lebih jinak. Kelinci lionhead. Pemirsa, kelinci mungil ini dikenal dengan sebutan kelinci lionhead. Dijuluki demikian karena kelinci jenis ini memiliki bulu-bulu surai bak singa jantan di sekeliling kepalanya. Tapi alih-alih membuatnya terlihat garang, surai-surai ini justru membuatnya kian imut dan menggemaskan. Kelinci yang merupakan hasil persilangan antara jenis kelinci Netherland Dwarf dengan Swiss Fox ini mulai populer pada tahun 1992. Sejak masuk ke Amerika pada 1998, perlahan tapi pasti, kelinci lionhead semakin populer di dunia. Menariknya, lionhead termasuk kelinci yang cerdas karena bisa dilatih untuk buang kotoran di tempat tertentu hingga mempelajari trik-trik sederhana. Anjing Bedlington Terrier. Dari kejauhan, anjing yang satu ini kerap dikira anak domba. Yap, inilah Bedlington Terrier, ras anjing berukuran sedang yang berasal dari desa Bedlington di Inggris Utara. Bedlington Terrier memiliki ciri khas pada bulunya yang keriting mirip domba dan telinganya berbentuk segitiga.
Terah ini mendapat julukan anjing gypsy karena